Selamat siang Sobat Emporio, ketemu lagi dengan Cahyo, salah satu kepala arsitek di Embur Arsitek, Jakarta. Saat ini kita berada di daerah Jawa Barat. Kita akan review salah satu rumah yang baru saja dihuni per tahun kemarin. Selamat menikmati. Nah, rumah ini seperti yang teman-teman lihat semuanya, tipenya adalah model klasik, literally sangat klasik. Jadi seperti terlihat ini dari kejauhan bahwa ada 4 pilar di sini yang sudah kita coba expose dahulunya untuk menekankan sisi klasiknya itu sendiri. Kemudian karena tanahnya sendiri lumayan besar, yaitu 30 lebar, ke belakang 60 meter persegi. Jadi total untuk luas tanahnya adalah 1.800. Kemudian untuk bangunannya sendiri totalnya adalah 1.200, masing-masing lantai 600 meter persegi. Jadi sekitar 40% dari total luas lahan yang kita bangun. Jadi misalkan teman-teman atau Sobat Embur semua yang punya lahan yang kurang lebih sama ukurannya, kurang lebih 40%, 30% adalah bangunan yang sangat ideal untuk tanah tersebut. Jadi kita masih punya air circulation yang cukup bagus dan lain sebagainya, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat secara review sekilas di rumah ini, kita bilang bahwa ini tipe klasik sekali. Seperti lihat profil-profilannya, kalau Sobat Embur perhatikan, profilnya lumayan detail, lumayan rumit, karena memang dari beliau suka sekali untuk tipe klasik yang serumit ini gitu. Jadi kembali lagi, karena ini hunian itu kan adalah sebuah representatif dari personality dari klien itu sendiri, karena kebetulan beliau suka sekali untuk dilihat seperti ini, akhirnya diwujudkan untuk profiling yang lumayan detail begitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan masuk ke dalam rumah untuk kita lebih bahas lebih detail. Yuk, mari semuanya. Untuk satu-satu rumah yang spesial dari rumah ini adalah pertama, saat kita lihat pintu masuk itu ada 2 pintu masuk atau 2 gate system. Jadi ada in outnya. Jadi ada masuk dari sini, jadi masuk untuk kendaraan masuk dari sisi kiri kalau kita masuk dari jalan begitu. Kemudian yang spesial dari sini adalah sebelum keluar dari pintu utama yang nanti pintu masuk, kita akan tiba di suatu area yang kita namakan sebagai hover atau area drop off mobil. Jadi dari luar biasanya nanti klien akan berhenti dulu di sini, kemudian nanti baru masuk ke dalam pintu utama. Nah, dari area sini kita coba eksplorasi dari sisi desain. Jadi ini ada hover dengan tiang yang lumayan tinggi di sini. Kita kasih kanopi, kemudian ada skylight di atas agar tidak terlalu gelap efeknya. Ada ditambahkan chandelier untuk memberikan kesan mewah dan klasiknya itu sendiri gitu. Kemudian ada beberapa pilar, kita jumlah di sini ada sekitar 6 pilar utama untuk focal point untuk memberikan ketegasan dari sisi luxury-nya itu sendiri, Sobat Emporio. Kemudian dari sini akan keluar melewati pintu yang ada di sebelah kanan. Pintu keluar dari sebelah sini. Jadi nanti kalau misalkan ada acara atau segala macam, flow-nya tidak akan tabrakan gitu. Kebetulan memang karena tanahnya lumayan besar, jadi why not untuk kita buatkan 2 gate system gitu. Untuk area pintu utama kelihatan mewah sekali. Jadi kita lihat di sini adalah untuk pintu utama memakai material besi, kawan Sobat Emporio semua. Kemudian karena pakai pintu besi agar lebih ringan, jadi di sini kita pakai kaca. Tujuannya untuk meringankan beban tadi itu. Terus kedua, untuk memberikan penerangan yang lumayan banyak ke dalam area foyer-nya. And then untuk memberikan sisi klasik yang lebih klasik lagi dengan detailing seperti ini. Jadi seperti kita bilangnya seperti French house atau bangunan tua di daerah Eropa. Jadi ini memberikan kesan seperti itu. Kemudian sebelah kanan kiri ada sedikit profiling dan penggunaan material marmer di sini. Tujuannya ini salah satu marmer travertine tapi agak lebih tua begitu. Ini kita berikan di sekitar pintu utama untuk memberikan kesan mewahnya tadi itu. Jadi kuncinya kalau kita punya pintu utama yang besar dan lebar, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan marmer untuk memberikan kesan mewah dan luxury-nya tadi itu. Begitu, Mas. Halo Sobat Emporio, kembali lagi bersama saya Alvin. Sekarang kita berada di salah satu proyek kita yang berada di Jawa Barat. Bersama saya akan menjelaskan sedikit mengenai interior dari rumah ini.
Nah, jadi saat ini Sobat Emperor, kita sekarang sedang berada di ruang tamu. Nah, di sini difungsikan sebagai area untuk menerima tamu. Jadi, ketika menerima tamu, klien tidak perlu membawa tamunya ke area yang lebih private. Nah, bisa dilihat dari palet warnanya, kita buat percampuran warna terang, ditambah dengan ornamen-ornamen berwarna gold, memang karena klien kami suka warna gold. Oke, mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya, Sobat. Nah, di sini ada area transisi ya, Sobat Emporio. Nah, ini tuh area transisi atau foyer. Di sini adalah ketika masuk, sebelum masuk ke area yang lebih private, di sinilah area transisinya. Jadi bisa dilihat ya, Sobat Emporio, di sini kita menggunakan batu marmer onyx ya, agar ada aksen dari desainnya, selain percampuran dengan palet warna terangnya dan warna goldnya. Sekarang kita akan masuk ke area office atau ruang rapat dari klien kita ini. Jadi seperti yang Sobat Emporio bisa lihat, memang secara layout, ruang rapat ini kita taruh di depan, supaya kalau klien kami sedang terima tamu, tidak perlu masuk sampai ke area private-nya. Nah, di sini nanti klien bisa menerima tamu, baik secara formal di meja meeting ini, ataupun secara santai di area sofa ini. Nah, untuk perpaduan warnanya juga kita masih sama menggunakan warna-warna terang yang dicampur dengan warna-warna gold, karena memang gold itu sekali lagi seperti yang saya infokan itu adalah warna favorit dari klien kami. Oke. Nah, selain untuk area rapat, di sini juga ada kabinet untuk menyimpan dokumen-dokumen keperluan kerja dari klien kami. Jadi nanti semua data pekerjaan, semua file pekerjaan disimpan di ruangan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, Sobat Emporio, saat ini kita berada di living room dari rumah ini. Seperti yang Sobat Emporio bisa lihat, palet warna dari desain ruangan ini semuanya tetap kita buat dengan warna yang terang. Area ini bisa menampung banyak orang, sehingga nantinya ketika klien kami menerima kunjungan kerabat atau bersama keluarga sedang berkumpul di sini, akan terasa suasana yang tetap cozy, nyaman, jadi berkumpul pun jadi lebih hangat rasanya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke ruangan selanjutnya atau area selanjutnya. Jadi di dekat dari living room ini ada area dining. Area dining ini dibuat cukup luas ya. Ini bisa digunakan sampai 10 user. Jadi bisa makan besar di area meja makan ini. Desainnya secara ruangan juga cukup besar karena di atasnya langsung void ke lantai 2. Jadi di area dining ini benar-benar terasa spacious atau terasa lega sekali. Lalu dari area dining ini bisa Sobat lihat ya, sudah ada area dapur bersihnya nih. Nah, di dapur bersihnya ini ada island kami buat. Jadi island ini selain bisa digunakan untuk preparation makanan ketika masak-masak, namun juga bisa nih digunakan sama keluarga inti untuk mungkin sarapan di sini, membuat jus dan lain-lainnya. Nah, ini contoh perabotannya, furniture yang kami desainkan. Di sini jadi ada sink wastafel, ada kompor dengan kitchen hoodnya. Semuanya lengkap di sini, dekat aksesnya juga dengan dapur kotornya. Selain itu juga ada kita buatkan agar menambah kesan mewah, ada lampu gantung di atas islandnya ini, dan di sebelah kanannya ini ada display kabinet untuk koleksi pajangan-pajangan dari klien kami. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa lanjutkan nih Sobat Emporio untuk melanjutkan ke view lantai 2-nya. Nah, Sobat Emporio, sekarang kita sudah tiba di lantai 2 dari rumah ini. Di lantai 2 ini ada beberapa ruangan seperti sitting area, kamar, dan juga gym. Mari ikuti saya, akan saya tunjukkan. Oke Sobat Emporio, sekarang kita berada di kamar anak. Nah, jadi kamar anak ini kami desain dengan warna yang terang, warna-warna yang soft,
agar dapat nyaman nih istirahat di kamar ini. Seperti yang sobat bisa lihat ya, ada sedikit perpaduan sesuai request klien, yaitu ada warna-warna gold. Cuma karena ini kamar anak, kami tidak berikan terlalu banyak nih untuk sentuhan-sentuhan warna goldnya. Nah, selain ada area tidur, di situ Sobat Emperor bisa lihat ada area walk-in closet juga. Jadi di sini nanti klien kami juga bisa menyimpan pakaian-pakaiannya lengkap di sini. Kita buatkan desainnya dengan model display kabinet. Nah, bagaimana Sobat Emperor? Bagus ya desainnya. Jadi semua koleksi pakaiannya akan terlihat di sini nantinya, baik itu dari jaket, celana, baju. Oke. Di sini juga ada kamar mandi, Sobat Emperor ya. Nah, untuk kamar mandi kami berikan sentuhan warna coklat, tapi coklatnya masih masuk ke palet warna yang lebih terang, bukan coklat yang gelap. Jadi ada kesan nyaman, tapi juga kesan mewahnya tetap ada di desain ini. Di situ ada wastafel, dan di sebelah sini ada area klosetnya. Di sini juga ada area showernya. Sudah komplit, area showernya kita pisah dengan kaca agar terpisah nih antara area basah dan juga area keringnya. Oke, Sobat Emperor, sebelum kita ke kamar satu lagi nih, di sini ada ruang gym Sobat Emperor. Seperti yang Sobat Emperor bisa lihat. Jadi di sini nanti klien kami bisa nih beraktivitas untuk olahraga untuk angkat beban, kardio maupun olahraga-olahraga seperti yoga di area ini. Di sini juga kami satukan dengan beberapa koleksi pajangan dari klien kami agar desainnya tetap mewah dan sesuai kesukaan yang klien kami. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar anak lagi, Sobat Emperor. Nah, kita sekarang juga berada di salah satu kamar anak dari klien kami, Sobat Emperor. Seperti yang Sobat bisa lihat ya, warnanya kami sesuaikan dengan warna kesukaan dari klien kami. Makanya kita bisa lihat di sini warnanya campuran nih, dari abu-abu dengan warna hijaunya. Dan ada sedikit request juga dengan permainan warna gold sesuai permintaan awal dari klien kami. Jadi di sini sudah lengkapnya, nanti akan ada area TV-nya, ada area display untuk koleksi pajangan-pajangan mainannya, ada area istirahatnya juga di sini. Di sebelah situ Sobat Emperor bisa lihat ada area meja belajar juga dengan ada lemari-lemari untuk penyimpanan peralatan sekolah maupun lemari pakaiannya. Nah, karena ini kamar usernya masih anak-anak, makanya kami desainnya buat tertutup nih agar terlihat lebih rapih lah dibanding yang display dengan kaca seperti itu. Nah, Sobat Emperor, untuk kamar ini sendiri mempunyai balkon nih yang sisinya berada menghadap ke kolam renang. Jadi dari sini bisa melihat pemandangan ke kolam renang secara langsung. Nah, seperti apa untuk balkonnya? Mari kita lihat sama-sama. Ini balkonnya, Sobat Emporio. Jadi Sobat Emporio bisa lihat ya, pemandangannya sangat mewah ya. Jadi dari kamar anak, dari kamar yang satunya lagi, itu semua langsung menghadap ke taman belakang dari rumah ini, langsung ke kolam renang. Setelah kita bahas area eksterior bagian luar, kita akan bahas eksterior bagian dalam. Jadi dari sini, ini kita sebutkan adalah area teras atau pool deck, karena gunanya adalah untuk sebuah aktivitas tapi sifatnya lebih ke semi outdoor. Jadi kebetulan di sini beliau punya kolam renang yang ukurannya lumayan besar untuk tanah sekian dan punya taman yang lumayan besar sekali. Penasaran? Ini dia. Jadi kebetulan karena tanahnya juga lebar, kita coba maksimalkan taman dan lokasi tanah yang ada. Karena tanah yang 30-60, kita buat bangunannya L-shape sebagai signature juga Emporio. Tujuannya apalah? Tujuannya adalah untuk ini. Jadi kita mempunyai area outdoor yang lumayan besar, maksimal, dan tidak kecil-kecil, tapi kemudian tidak bisa digunakan. Jadi ini kita buat area outdoor yang lumayan besar, tujuannya adalah untuk kolam renang, area santai seperti ini. Jadi ini untuk ukuran lumayan besar nih, kurang lebih sekitar 15 kali ya, atau 12 meter. Ini bisa duduk-duduk. Kemudian ini ada 3 pilar yang kita terapkan, ini untuk mengkombinasikan dan mengkompatibelkan antara tampak luar dan tampak depan tadi, Sobat Emporio. Jadi ini kita ada 3 pilar dengan ukuran yang sama, dengan detailing yang kurang lebih sama. Jadi biar matching antara bagian depan dan bagian belakang. Secara finishing, kemudian secara finishing ada beberapa yang juga kita terapkan, penggunaan area marble
seperti ini, mungkin seperti saya perlihatkan, ini marmer yang dipakai yang sama di area depan. Jadi penggunaan material juga kita arahkan untuk satu jenis saja, tidak banyak jenis agar rumahnya, karena klasik ya. Kalau klasik itu cukup satu atau dua material yang sama, tapi direpetisi atau diulang agar tujuannya sisi klasiknya tidak kemudian menjadi crowded atau menjadi terlalu banyak warna begitu, Sobat Emporio. Kemudian di sekitar sini ini kebetulan kamar tidur utama. Jadi kamar tidur utama, bayangkan bangun pagi kita akan buka sliding door di sini, kemudian kita bisa step out keluar, nikmatin breakfast time atau coffee time di pagi hari sambil menikmati indahnya taman dan kolam renang begitu. Kemudian dari area sini kita ada taman yang juga lumayan besar, Sobat Emporio. Di sini kita ada beberapa permainan dari tim landscape, ada untuk step out, ada taman, kemudian di sini ada kolam koi. Ada kolam koi di sini dekat dengan kamar utama, karena tujuannya memang agar pada saat beliau lagi duduk-duduk di outdoor, beliau bisa pakai area ini untuk menikmati koi. Di sisi sebelah kiri saya ini ada area gazebo atau area pendopo semi terbuka yang bisa digunakan beliau untuk mungkin chill atau mungkin karaoke bersama kawan-kawan ya gitu. Jadi konsepnya kurang lebih sama, ada kubah agak lebih klasik, detailingnya, profil lainnya lebih seperti yang rumah utama tadi, jadi lebih detail. Kemudian ada karena kubah, kemudian profiling atau plafonnya kita coba sedikit untuk buatkan kuf di area plafonnya seperti itu. Jadi bisa untuk sobat kalau punya tanah, jangan dibiarkan mati area tamannya meskipun besar, jadi kita olah, tambahkan fungsi-fungsi khusus untuk kemudian bisa lebih berguna begitu. Berbicara masalah fasad bagian belakang, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita ingin tampak depan dan belakang memiliki kesamaan ide, di mana di depan kan kita sudah terapkan 6 pilar tadi gitu ya. Bagian belakang kita coba berikan pilar yang sama agar bentuknya juga lebih eye catchy. Ada focal point. Dalam hal ini kita terapkan 3 pilar utama di sini, satu sebelah kiri, sebelah kanan, dan satu di tengah. Dengan ukuran yang sama, material yang sama, kemudian memberikan kesan mewah juga seperti ini. Di sini timbul ada void, jadi di atas itu kanopinya tidak kita taruh di lantai 1. Kenapa begitu? Karena tujuannya agar kesan yang ditimbulkan itu kurang lebih sama. Jadi seperti kita duduk di atas foyer atau void atau hover seperti di depan, tapi kita bisa duduk di sini gitu. Nah, di sini balkonnya itu tidak kita fullkan sampai ujung pilar. Tujuannya adalah agar kesan tadi itu lebih tinggi. Jadi ini double ceiling ke atas, itu kurang lebih sekitar 9 meteran untuk ceilingnya begitu, Sobat Emporio. Jadi di sini ada balkon, tapi balkonnya hanya kita buat separuh. Jadi otomatis pilarnya ini bisa utuh bentuknya begitu. Menyambung dari teras tadi, hubungannya teras dengan area utama apa sih? Pertanyaannya gitulah. Nah, Emporio adalah sebuah perusahaan konsultan desain yang dimana kita mengutamakan feeling space. Jadi kita buat teras ini menyambung dengan ruang makan yang ada di sebelah dalam. Kita buatkan di sini pintu folding door atau pintu lipat, dimana kalau beliau ada acara ini bisa extend ke area teras. Begitu dari ruang makan. Begitu juga bersambung di area sini, kita ada bersambung dengan area living room atau area ruang keluarga dari area sini. Jadi di sini bisa dibuka juga seperti yang tadi ruang makan. Jadi misalkan kita ada acara, istilah katanya orang yang di dalam bisa langsung menikmati area di luar. Jadi kalau ada misalkan gathering keluarga segala macam di hari Natal, Tahun Baru, atau mungkin Hari Raya, jadi beliau sudah tidak pusing untuk space yang sudah ada. Begitu sobat. Nah Sobat Emporio, demikian untuk review kita pada hari ini. Sekarang kita ketemu lagi nih sama Pak Cahyo. Halo Pak Cahyo. Halo Alvin, gimana setelah berkeliling rumah klien kita salah satu? Jadi kita sudah selesai keliling ya tadi, review sama-sama sama Sobat Emporio untuk melihat semua isi dalam rumahnya nih. Jadi sudah cukup memuaskan sih hasilnya memang. Ya. Rumah lumayan besar ya Pak Alvin ya? Besar sekali sih. Kurang lebih 1.200 Sobat Emporio. Jadi mungkin kembali lagi bagi Sobat Emporio yang membutuhkan jasa kami dengan luas yang sekian, mungkin ini bisa menjadi referensi utama dari Sobat. Jika saya punya luas lahan yang sekian, mau diapain ya?
jangan lupa tag kita, datang ke kami. Oke. Untuk hari ini kita sudahi dulu mungkin Pak Alvin ya untuk review rumah di salah satu lokasi di Jawa Barat ini. Kurang lebihnya nanti boleh komen dan subscribe kami di YouTube dan akun sosial media kami yang lain. Kurang lebih selamat siang semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.